Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Syihan Auzani dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk diskusi tentang pembakaran dan dampak terhadap lingkungan. Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir 90% atau mayoritas kebutuhan energi kita disuplai dari proses pembakaran, baik itu untuk sektor transportasi, pembangkitan daya listrik, maupun proses pada industri. Begitu pula dengan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, sebagian besar masih disuplai oleh proses pembakaran. Nah, sebetulnya reaksi pembakaran ini mengeluarkan emisi yang dapat mencemari udara seperti yang akhir-akhir ini kita temui di Jakarta. Banyak yang menyalahkan pembakaran ini mengakibatkan penurunan kualitas udara di Jakarta. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dipertimbangkan pemilihan bahan bakar yang digunakan, desain mesin dan burner yang lebih ramah lingkungan. Pada dasarnya, pembakaran merupakan reaksi oksidasi bahan bakar dengan udara yang menghasilkan panas. Terdapat 3 komponen syarat supaya reaksi pembakaran dapat berlangsung. Yang pertama, adanya bahan bakar. Yang kedua, adanya udara atau oxidizer. Yang ketiga, adanya energi yang memicu reaksi proses pembakaran, seperti pemantikan dan sebagainya. Nah, secara reaksi kimia, kita ketahui secara sederhana kita dapat menuliskan bahan bakar bereaksi dengan oksigen, kemudian bereaksi menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, namun kondisi ini merupakan kondisi teoritis. Sebagaimana kita ketahui, di udara ini kita memiliki kurang lebih 79% nitrogen dan 20% oksigen, di mana menghasilkan hasil reaksinya berupa karbon dioksida, air, dan juga nitrogen. Lalu bagaimana emisi selain karbon dioksida dapat terbentuk dari proses pembakaran? Yang sebelumnya kita bahas merupakan kondisi proses pembakaran yang ideal, di mana kita hanya mendapatkan karbon dioksida dan air. Namun pada kenyataannya sulit sekali mendapatkan kondisi tersebut. Hal ini disebabkan karena udara dan bahan bakar tidak dapat bercampur secara sempurna pada ruang bakar. Akibatnya oksidasi bahan bakar hidrokarbon menjadi tidak sempurna dan menghasilkan karbon monoksida, di mana pada kondisi yang lebih sempurna kita mendapatkan karbon dioksida yang lebih banyak dan juga lebih sedikit karbon monoksida yang dihasilkan karena semua hidrokarbon dapat dioksidasi secara sempurna. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pencampuran bahan bakar dan udara adalah memperbaiki sistem injeksi yang dapat menghasilkan droplet bahan bakar yang lebih halus dan lebih merata dengan harapan pencampuran bahan bakar dan udara menjadi lebih sempurna. Upaya berikutnya yang dapat kita lakukan adalah menggunakan campuran udara bahan bakar yang lebih kurus atau lean. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan udara untuk membakar bahan bakar dapat kita hitung dari reaksi stoikiometrinya. Ketika kita memberikan udara lebih banyak daripada itu, maka kita mendapatkan kondisi yang lean atau kurus. Sementara jika kita memberikan udara yang lebih sedikit, maka kita mendapatkan kondisi gemuk atau rich. Dengan memberikan udara yang lebih banyak dari seharusnya, semua porsi bahan bakar diharapkan mendapatkan porsi oksigen yang cukup untuk mengoksidasi bahan bakar hidrokarbon secara sempurna. Jumlah udara dan bahan bakar yang diberikan ini biasa kita sebut sebagai rasio udara bahan bakar atau fuel-air ratio, yang mana biasanya disebutkan dalam spesifikasi mesin. Rasio udara dan bahan bakar ini memberikan dampak terhadap jumlah polusi atau emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran, yang mana dengan memberikan rasio udara yang lebih banyak, maka akan lebih sempurna gas buang yang dihasilkan. Selain mempengaruhi gas buang, terdapat pengaruh terhadap temperatur yang dihasilkan. Sebagaimana kita ketahui, temperatur maksimal dari nyala api premix dapat kita peroleh ketika campuran bahan bakar udaranya sedikit lebih besar daripada kondisi stoikiometriknya. Sementara itu, dengan memberikan udara yang terlampau banyak atau terlampau sedikit, maka temperatur nyala api yang dihasilkan akan lebih rendah. Selain mempengaruhi temperatur bakarnya, perubahan rasio udara dan bahan bakar akan memberikan dampak terhadap kecepatan reaksinya dan juga dampak terhadap emisi yang dihasilkan. Selain
karbon dioksida dan karbon monoksida, emisi yang dihasilkan antara lain adalah unburned hydrocarbon atau hidrokarbon yang belum bereaksi atau tidak bereaksi. Ini bisa menjadi metana dan juga hidrokarbon lainnya yang tentunya jika dirilis atau dilepas ke atmosfer akan memberikan dampak lingkungan dan juga kesehatan. Selain itu, kita juga familiar dengan istilah NOx atau nitrogen oksida, di mana NOx ini dapat terbentuk dari proses pembakaran. Sebagaimana kita ketahui, nitrogen sebetulnya bersifat tidak reaktif di temperatur rendah. Namun karena berinteraksi dengan proses pembakaran, NOx ini dapat terbentuk pada temperatur tinggi. Ada 3 skema yang kita ketahui menghasilkan emisi NOx. Yang pertama adalah thermal NOx, di mana nitrogen teroksidasi karena panas yang cukup tinggi. Yang kedua adalah prompt NOx, di mana nitrogen oksida diproduksi karena reaksi yang cukup cepat, dan juga fuel NOx, di mana nitrogen oksida terbentuk karena bahan bakar tersebut memang mengandung nitrogen. Kandungan NOx ini biasanya cukup rendah, di kisaran ratusan ppm. Berikutnya kita memiliki emisi yang namanya sulfur oksida. Sulfur oksida ini biasanya terbentuk akibat bahan bakar yang mengandung sulfur. Akibatnya jika kita mengemisikan banyak sulfur oksida ke atmosfer akan terjadi hujan asam. Namun saat ini bahan bakar memiliki kandungan sulfur yang cukup rendah. Namun dampaknya dengan kandungan sulfur yang cukup rendah ini mengurangi lubrisitas dari bahan bakar dan juga elastisitas pada polimer-polimer pada fuel systemnya. Berikutnya kita mengenal namanya particulate matter atau jelaga. Particulate matter ini adalah partikel-partikel kecil berukuran 2,5 mikron, 10 mikron, kurang lebih, yang dilepaskan bersamaan dengan proses pembakaran. Particulate matter biasanya kita temui bersama dengan jelaga yang diakibatkan kandungan aromatik yang ada di dalam bahan bakar. Tentunya dapat mempengaruhi kesehatan dan juga pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan dan masalah kesehatan lainnya. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembakaran. Misalnya pada akhir-akhir ini kita mengetahui teknologi baterai sedang dikembangkan untuk menjalankan mobil listrik dan kendaraan listrik lainnya. Namun masalah utamanya adalah baterai ini masih memiliki energy density yang cukup rendah hingga 100 kali lebih rendah daripada bahan bakar yang biasa kita gunakan. Selain itu, infrastruktur baterai juga tidak seluas infrastruktur bahan bakar yang sudah luas digunakan di Indonesia. Selain dari baterai, kita saat ini banyak diusulkan penggunaan bahan bakar rendah karbon, seperti penggunaan hidrogen dan juga amonia. Sebagaimana kita ketahui, hidrogen dan amonia ini tidak memiliki atom karbon, sehingga produk pembakarannya tidak melepaskan karbon dioksida. Sebagaimana hidrogen, hasil pembakaran sempurnanya adalah air dan juga NOx, kemudian amonia menghasilkan nitrogen dan juga air. Selain dari bahan bakar rendah karbon, kita juga dapat menggunakan bahan bakar berbasis nabati ataupun hewani. Seperti misalnya diesel yang kita gunakan saat ini sebagian merupakan turunan dari produk kelapa sawit, yang mana jumlahnya saat ini sudah mencapai 35%. Kemudian bahan bakar bensin juga sudah ada di pasaran yang merupakan campuran dari bioetanol, yang campurannya sudah mencapai 5%. Kemudian biogas untuk memasak, metana yang dihasilkan juga merupakan hasil dari proses-proses hewani. Nah, saat ini juga kita sedang mencoba mengurangi proporsi dari batu bara dengan mencampurnya dengan biomasa seperti limbah kayu, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap batu bara. Namun dengan banyak opsi bahan bakar alternatif ini tidak serta-merta dapat kita implementasikan kepada burner ataupun mesin-mesin yang sudah ada. Terdapat masalah fleksibilitas bahan bakar yang biasa kita temui. Misalkan menggunakan bahan bakar yang tidak seharusnya pada mesin yang memiliki nilai oktan yang berbeda berpotensi mengakibatkan knocking atau mesin menggelitik. Hal ini dikarenakan bahan bakar tersebut tidak mampu menahan tekanan yang diberikan pada saat kompresi mesin, pada saat langkah kompresi pada mesin, sehingga
bahan bakar dan udara terbakar sebelum saatnya, sehingga mengakibatkan masalah knocking pada engine. Kemudian nilai kalori yang berbeda tentunya menjadi masalah dan juga mempengaruhi seberapa jauh jarak tempuh kendaraan jika menggunakan bahan bakar alternatif tersebut. Selain itu, kesesuaian terhadap fuel system dan juga daya tahan material yang digunakan pada fuel system jika menggunakan bahan bakar yang berbeda juga perlu kita perhatikan. Namun semua parameter-parameter dari karakteristik bahan bakar ini sudah diatur dalam standar yang biasanya diatur pemerintah, sehingga kita harus memastikan kualitas bahan bakar yang kita gunakan memenuhi standar yang ditentukan. Selain itu, kita perlu mendesain mesin bakar yang sesuai dengan bahan bakar yang digunakan. Hal ini digunakan untuk menjaga performa mesin supaya tetap optimal dan juga bisa meminimalisir emisi yang dihasilkan. Penggunaan bahan bakar alternatif berbasis nabati ataupun hewani masih mengemisikan karbon dioksida. Namun hal ini kita dapat kategorikan ke karbon netral atau net zero, di mana jumlah karbon yang diemisikan sama banyaknya pada saat tumbuhan tersebut ditumbuhkan, sehingga jumlah yang dilepas dengan yang ditangkap sama besar. Sebagaimana kita ketahui, selain karbon netral, terdapat karbon positif, di mana kita mengemisikan karbon, misalnya dari bahan bakar fosil yang kita tambang dari dalam bumi, sehingga kita mengemisikan atau menambah karbon yang ada di atmosfer. Kemudian, kita juga dapat memperoleh karbon negatif, di mana selain kita mengemisikan karbon, kita juga mencoba menangkapnya dengan teknologi carbon capture dan storage, sehingga kita tidak melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, namun menyimpannya kembali ke dalam bumi ataupun memanfaatkannya menjadi produk lainnya. Kemudian dengan pemanfaatan bahan bakar rendah karbon, bahan bakar terbarukan, kita dapat mendukung upaya pemerintah untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2060, yang akan berdampak pada perbaikan kualitas udara dan pengurangan pemanasan global. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada komentar ataupun diskusi, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.